Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sejarah yang membahas tentang agama Samawi. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua, agar kita dapat mengetahui sejarah yang berkaitan dengan sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita bahas pembahasan berikut ini. Hari ini, ada banyak agama yang kita jumpai di dunia. Setiap agama itu memiliki konsep keyakinan, kitab suci, dan tata cara ibadah yang berbeda-beda. Namun, sejumlah pakar perbandingan agama mengklasifikasikan agama-agama yang ada saat ini menjadi dua macam, yaitu Samawi dan Ardi. Agama-agama Samawi merujuk kepada tiga agama monoteistik, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Dalam beberapa literatur, agama-agama itu juga kerap disebut agama Semitik, karena ketiganya diturunkan di tengah-tengah rumpun bangsa yang sama, yakni masyarakat keturunan Sem, putra Nabi Nuh alaihi salam. Baik Yahudi, Nasrani, maupun Islam, sama-sama mengakui Nabi Ibrahim AS sebagai pembawa ajaran monoteisme. Oleh karenanya, ketiga agama Samawi itu dikenal pula dengan istilah agama Ibrahimiyah yang dalam versi barat disebut Abrahamic Religions, atau agama yang berasal dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Menurut Kamus Bahasa Arab, kata Samawi berarti sesuatu yang bersifat langit. Sementara, dalam konteks yang lebih spesifik, kata tersebut dimaknai sebagai hukum yang berasal dari Tuhan. Dengan begitu, agama Samawi didefinisikan sebagai agama yang ajarannya bersumber dari wahyu-wahyu Tuhan kepada para nabi. Tulis tokoh Muslim asal Turki, Osman Nuri Top alaihi salam, dalam buku Islam, Spirit and Form. Penggunaan istilah agama Samawi tidak sekadar mengacu pada aspek historis dan sumber hukum yang melingkupi Yahudi, Nasrani, dan Islam. Akan tetapi, terma tersebut juga mempertegas perbedaan karakteristik ketiga agama itu dengan berbagai ajaran yang berakar dari kebudayaan manusia, seperti Hindu, Buddha, Taoisme, dan lain-lain yang di kemudian hari dikenal sebagai agama Ardi atau agama bumi. Dalam New World Encyclopedia dikatakan, orang-orang Yahudi mengklaim Nabi Ibrahim sebagai nenek moyang bangsa Israel, Bani Israel. Putra sulung Nabi Ibrahim, Ismail alaihi salam, di dalam tradisi Islam dikenal sebagai leluhur bangsa Arab. Sementara, menurut tradisi Kristen, Nabi Ibrahim, yang di dalam Bible disebut Abraham, digambarkan sebagai bapak orang-orang beriman. Orang-orang Yahudi menganggap diri mereka sebagai keturunan Yakub As, cucu Nabi Ibrahim dari putra keduanya, Ishak alaihi salam. Kata Yahudi sendiri berasal dari bahasa Ibrani Yehudi, yang berarti orang-orang dari kerajaan Yehuda. Di dalam Bible disebutkan, Yehuda adalah putra keempat Yakub As dan merupakan salah satu dari 13 pendiri suku Bani Israel. Menurut catatan sejarah, pemakaian kata Yahudi untuk menyebut nama agama yang dianut mayoritas Bani Israel baru muncul pada abad ke-6 dan ke-5 sebelum Masehi. Pada masa-masa tersebut, kerajaan Yehuda yang terletak di kawasan Levant, tanah Palestina sekarang Red, jatuh ke dalam perbudakan bangsa Babilonia. Sebagian dari kalangan Bani Israel yang diasingkan di Babilonia, ketika itu lalu mencoba merumuskan kembali konsep tentang ajaran monoteisme yang dibawa Nabi Ibrahim. Mulai dari prinsip-prinsip hukum ilahiyah, hingga kitab-kitab suci yang pernah diturunkan kepada bangsa mereka, dirangkai menjadi sebuah sistem teologi. Agama tersebut kemudian mendominasi penduduk bekas kerajaan Yehuda pada abad-abad berikutnya, sehingga dari situ kemudian muncul istilah penamaan agama Yahudi. Ungkap pakar sejarah dari Universitas Columbia di Amerika, Salo Whitmire Baron, dalam buku A History of Judaism. Pada penghujung abad pertama Masehi, naskah Bible berbahasa Ibrani baru selesai ditulis. Antara abad ke-3 dan ke-7,
sejumlah pendeta merampungkan penyusunan Mishnah yang kemudian dianggap sebagai kitab hukum definitif agama Yahudi. Pada periode yang sama, kitab Talmud yang merupakan interpretasi tertulis atas naskah-naskah suci Yahudi selesai pula disusun. Isi dari kitab-kitab itulah yang kemudian menjadi pedoman dasar ibadah orang-orang Yahudi di berbagai belahan dunia. Pada periode awal Masehi, Nabi Isa As, atau Yesus, hadir untuk membawa kabar gembira kepada Bani Israel. Ajaran monoteisme, tauhid, yang ia bawa tidak berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, baik Ibrahim, Ishak, Yakub, Musa, maupun Daud. Akan tetapi, sepeninggalnya Nabi Isa, pada pertengahan abad pertama Masehi, sebagian pengikutnya kemudian mendirikan sekte baru yang disebut Nasrani. Secara harfiah, kata Nasrani berarti pengikut Nazaret, yang mengacu kepada nama sebuah kota di kawasan Levant, tempat Nabi Isa menghabiskan masa kecilnya. Dalam perkembangan selanjutnya, sekte Nasrani akhirnya terpisah menjadi agama tersendiri dengan keyakinan dan praktik ritual yang Kaha alaihi salam. Yesus Kristus lantas diposisikan sebagai tokoh sentral di dalam agama tersebut. Ia pun dianggap sebagai perwujudan Tuhan yang menyatu dalam kepribadian Allah dan Ruh Kudus. Konsep teologi semacam ini belakangan dikenal dengan istilah Trinitas, yang diterima oleh hampir semua cabang Nasrani. Munculnya Trinitas sekaligus menjadi penanda awal berdirinya gereja Kristen yang di kemudian hari melahirkan beragam sekte seperti Katolik, Protestan, Ortodoks, dan sebagainya. Secara kasat mata, konsep ketuhanan tersebut jelas berbeda dengan prinsip monoteisme yang diajarkan Nabi Ibrahim, leluhur Yesus Kristus. Trinitas bukanlah formulasi yang logis, melainkan paradigma imajinatif yang mengacaukan akal sehat dan kejernihan intelektual. Ditulis Karen Armstrong dalam bukunya, A History of God. Beberapa abad berikutnya, ajaran Nasrani segera menyebar keluar Levant, hingga akhirnya diterima sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi pada 380 Masehi di bawah pemerintahan Kaisar Theodosius pertama. Sejak itu, agama Nasrani memainkan peranan penting dalam membentuk peradaban Barat. Manuskrip Laut Mati yang ditemukan para arekolog di wilayah Qumran, tepi barat, pada 1957 mengungkap bahwa pada awal kemunculan agama Nasrani, masih ada sejumlah pengikut Nabi Isa As yang mengamalkan ajaran tauhid secara lurus. Mereka dikenal sebagai sekte SNS. Profesor Abbas Mahmud Al-Akkad dalam buku Hayat Al-Masih, Kehidupan Al-Masih, menjelaskan, sekte SNS merupakan salah satu sekte konservatif dan sangat keras mempertahankan hukum-hukum agama Yahudi. Kelompok ini dengan setia menantikan kedatangan Sang Juru Selamat, Isa Al-Masih, yang dijanjikan dalam kitab suci mereka. Orang-orang SNS beriman kepada hari kiamat, kebangkitan, dan kerasulan Isa As Sang Juru Selamat, tulis Al-Akkad. Hari ini, pengikut Isa Al-Masih yang masih mengikuti ajaran monoteistik dan menolak doktrin Trinitas masih dapat dijumpai. Mereka menyebut diri sebagai kelompok Kristen Unitarian, Unitarian Christians. Sekte Kristen ini hanya mengakui Isa Al-Masih sebagai Rasul Allah, bukan Tuhan seperti yang diyakini kebanyakan umat Nasrani lainnya. Namun, di sisi lain, mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir. 6 abad setelah berlalunya periode kerasulan Nabi Isa alaihi salam, agama Islam akhirnya hadir di Jazirah Arab. Melalui Nabi Muhammad, agama ini datang dengan membawa sejumlah misi ilahiyah yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Di antara misi itu adalah meluruskan kembali ajaran-ajaran monoteistik Nabi Ibrahim yang sudah dirusak oleh tangan-tangan pendeta Yahudi dan Nasrani. Penamaan agama Islam sendiri sudah dinyatakan secara eksplisit sejak zaman Rasulullah. Bahkan, di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surah Ali Imran 19. Oleh Ahmad Islami Jamiled, Nashi Nashrullah. Dalam ajaran Islam, penganut agama-agama Ibrahimiyah, seperti Yahudi dan Nasrani, dikenal dengan sebutan ahli kitab. Dinamakan demikian, karena mereka mengakui ajaran nabi-nabi yang membawa kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Taurat melalui Nabi Musa alaihi salam, Zabur melalui Nabi Daud alaihi salam, dan Injil melalui Nabi Isa alaihi salam. Istilah ahli kitab banyak disebut di dalam Al-Quran.
Menurut pandangan Islam, para ahli kitab dianggap kafir lantaran mereka tidak menerima kerasulan Nabi Muhammad. Akan tetapi, mereka tidak disebut kafir dalam arti mendustakan Allah. Para ahli kitab tetap meyakini keesaan Allah dan memegang hukum-hukum Tuhan, seperti Taurat, Zabur, dan Injil yang diturunkan sebelum Al-Quran. Dalam surah Al-Maidah ayat 5 disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa hak istimewa kepada para ahli kitab. Di antaranya, lelaki Muslim diperbolehkan menikahi wanita yang berasal dari kalangan ahli kitab. Selain itu, umat Islam juga dihalalkan untuk memakan daging binatang yang disembelih oleh mereka. Semua hak istimewa tersebut diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para ahli kitab, karena sistem kepercayaan mereka lebih dekat dengan Islam dibandingkan orang-orang kafir lainnya. Semazai du Pnia, Razulula SAW Jugaman Berikan Kebebazan Kepada Kalangan Alikitab Intuk Manjalankan Agamayang Merekayakini. Kap Wendy Donige Dalam Buku Meriam Obstores Encyclopedia of World Religion. Oleh Ahmad Islami Jamil. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami. Jangan lupa share, like, dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.